Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita pagi hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan Januari tahun 2023. Karena tanggal 29 Bapak Ibu, minggu depan sudah awal Februari. Waktu begitu cepat, kita sudah hampir sebulan menjalani di tahun yang baru ini, di bulan Januari. Ini anugerah Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara semua dicinta oleh Tuhan Yesus. Masih dipercaya sama Tuhan untuk kita hidup dan jaga kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu hidup untuk Tuhan Yesus. Saya dipercayakan sama Tuhan sebagai hamba Tuhan, termasuk Bapak, Ibu, Saudara semua, para hamba-hamba Tuhan yang diizinkan Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Berarti atas izin Tuhan, masih dipercaya sama Tuhan. Kalau dipercaya sama Tuhan, jadilah orang yang bisa dipercaya. Amin, haleluya. Itu, saya mau bacakan ayat Bapak Ibu. Ini hari adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Minggu yang terakhir semua berbondong-bondong, datanglah kepada Yesus, beribadah kepada Tuhan. Karena keluaran dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Ini puji Tuhan, luar biasa Yesus. Tuhan Yesus itu dahsyat kasihnya. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan, datang kepada Tuhan, maka kita dikasih angpau sama Tuhan. Apa angpaunya Tuhan itu? Itu tadi dikatakan, Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan Tuhan akan menjauhkan kita dari segala penyakit. Seperti pada waktu minggu lalu kita Imlek, anak-anak dulu kalau saya masih kecil datang kepada orang tua, pasti orang tua tuh kasih angpau. Setiap orang yang datang kepada orang tua, ya pasti itu dikasih angpau. Apalagi Tuhan Yesus luar biasa. Kita kasih angpau yang dahsyat, keselamatan, berkat rohani, berkat jasmani. Maka Tuhan dijauhkan dari segala penyakit. Tuhan menjauhkan kita dari segala penyakit. Wah, luar biasa. Hati kita ada damai bersama dengan Tuhan. Untuk itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena Tuhan berkata pula, saya mau baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100, maka pentingnya mari kita beribadah kepada Tuhan. Selagi kita hidup, jangan hidup untuk diri sendiri, tapi hidup beribadahlah kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 100, saya mau baca dari ayat 1, 2, dan 3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Ini saudara, kita harus tahu diri. Kita dijadikan oleh Tuhan. Dan punya dialah kita. Kita ini milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, harus barang miliknya dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi hidup kita harus kembali kepada Tuhan. Umatnya dan kawan domba dikembalakan. Oh, dahsyat. Kalau kita menjadi gembalaan domba Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 8, saudara. Kita dikembalakan, dikasih air yang tenang, ya rumput yang hijau. Kita dipelihara sama Tuhan. Oleh karena gembala yang agung Bapa kita Tuhan Yesus, dahsyat dan ajaib kasihnya. Amin. Tutu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Engkau ada bersamaku Tuhan. Biar senantiasa kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan. Menyembah dan memuji Tuhan. Dan kita ada senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Engkau ada bersamaku, haleluya, di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku, haleluya, adalah bersamamu. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, haleluya. Bersamamu Bapa, amin, haleluya. Ku lewat
lewati semua, haleluya, perkenananmu yang haleluya, teguhkan hatiku, amin, haleluya, Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku, amin, haleluya, Engkau ada bersamaku, haleluya, di setiap musim hidupku, amin, haleluya, tak pernah ku ragukan ku sendiri. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Kekuatan di jiwaku, haleluya, adalah bersamamu, amin, haleluya, tak pernah ku ragukan kasih-Mu, amin, haleluya, bersamamu Bapakku Tuhan Yesus, haleluya, ku lewati semua, haleluya, perkenananmu yang amin, haleluya, teguhkan hatiku, amin, haleluya, Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku, amin, aman, kita bersama Yesus, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya, kehormatan dan kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya, dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, nama Yesus yang sangat ku cinta, ajaib nama-Mu, Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, haleluya, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Sucikan sebentar kami membaca firman Tuhan, mulut kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, salahku, semua kekilafanku Bapa. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih, berfirman Bapa, kami siap dengan firman-Mu. Segala dosa, salah, kekilafan kami ampuni Bapa. Biar ku memperbarui batinku Bapa, hatiku diisi dengan firman-Mu.
dan ku siap melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapakku Yesus Kristus yang sangat kucintai. Demikian kami hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat hari Minggu. Harinya Tuhan kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena dalam minggu yang terakhir, minggu awal kita beribadah kepada Tuhan di bulan Januari. Dan minggu akhir kita beribadah kepada Tuhan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 13. Jadikan Tuhan Yesus yang awal dan akhir. Kita memasuki minggu yang pertama. Minggu pertama pada waktu itu kita ibadah kepada Tuhan. Dan saat ini hari yang terakhir, ya, minggu yang terakhir. Waktu pertama persis tanggal 1 Januari, saudara. Ya, sesuai dengan Alkitab. Minggu itu kalau di kalender Yahudi itu adalah hari yang pertama. Karena ambil di dalam Matius 28 ayat 1. Minggu pertama Yesus bangkit. Maka sebagai itu orang Kristen yang cinta Tuhan setiap minggu beribadah karena Yesus bangkit. Maka kita beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan semangat. Karena Yesus sudah menang atas maut. Kita bangkit maju melakukan pekerjaan Tuhan. Makanya kita rutin setiap minggu beribadah kepada Tuhan. Dan rutin pula setiap pagi, tiap hari, setiap saat. Bapak, Ibu, Saudara, setiap saat bisa selalu berharap kepada Tuhan. Karena orang beribadah kepada Tuhan di dalamnya ada angpau. Sudah saya katakan tadi. Ada janji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Cintanya kepada kita, janjinya luar biasa. Oleh karena itu mari kita menjadi anak Tuhan yang juga luar biasa. Yang cinta Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan tadi, beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari saya mau baca Mazmur pasal 76 ayat 1 sampai 13. Karena dengan renungan firman Tuhan, dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Oh, nggak ada saudara, mati semua. Jangankan lihat Tuhan murka, lihat matahari terbit, sinar matahari yang terang benderang. Saat ini sudah makin panas, jam 12, jam 1 siang. Kita tidak tahan. Berani nggak ada manusia yang kuat 1 jam matanya melotot lihat sinar matahari? Nggak kuat saudara. Ya, itu baru ciptaan lawan matahari. Lawan api juga ciptaan Tuhan. Berani manusia, kok lawan Tuhan, ketemu Tuhan, tidak bisa saudara. Ya, karena Tuhan begitu agung, begitu sempurna dia. Mari kita mau baca Mazmur 76. Demikian ayat 1 dikatakan, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asaf nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sana dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Cemerlang engkau lebih mulia daripada penggunungan yang ada sejak purba. Orang-orang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hadirmu ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu. Bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Ayat 13. Dia mematahkan semangat para pemimpin. Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam kitab Mazmur pasal 76 ayat 1 sampai 13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita berbondong-bondong di hari Minggu ini. Harinya Tuhan kita datang kepada Tuhan. Buka hati kita untuk senantiasa menyembah Tuhan. Karena apa? Tuhan berfirman di ayat 8 sesuai dengan renungan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Yaitu, dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha kudus, maha segala-galanya. Kita orang berdosa, saudara. Kita tidak punya kemampuan karena dosanya kita. Seandainya kita tidak berdosa, saya yakin Tuhan Allah izinkan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi karena kita berdosa sama Tuhan, kita tidak tahan lihat wajah Tuhan. Karena wajah Tuhan begitu agung, begitu kudus. Tapi nanti saya percaya, kita menjadi orang-orang benar. Nanti di surga, saudara. Di surga. Kalau di surga,
Karena kita menjadi orang kudusnya Tuhan. Pasti saya yakin dilayakkan sama Tuhan. Itu semua tergantung dari Tuhan melayakkan atau tidak. Karena kuasa Tuhan di dasar. Tapi saat ini, karena kita masih hidup di dalam dosa, hidup di dalam dunia, kita tidak tahan melihat wajahnya Tuhan. Karena wajah Tuhan begitu kudus, begitu agung, begitu mulia, sempurna pangkat sempurna, pangkat sempurna. Tapi cara Tuhan yang sempurna bisa juga kalau Tuhan mau mewujudkan dengan wajah yang penuh dengan kelemah lembutan. Itu haknya Tuhan. Tapi saat ini kita orang berdosa. Kita adalah orang yang tidak berharga. Tapi menjadi berharga itu karena Tuhan. Yang penting mari kita mau setia sama Tuhan. Kita tidak boleh banyak menuntut sama Tuhan. Tapi mari kita menjadi anak Tuhan yang penurut. Anak yang taat kepada firman Tuhan. Karena apa? Dikatakan sidat yang kedua. Allah terkenal Yehuda. Namanya masyhur di Israel. Kenapa kok terkenal Yehuda di Israel? Karena suku Yehuda. Suku yang dipilih Tuhan. Tadinya bandel. Tapi dia taat, saudara. Tadi ada banyak orang Yehuda dia taat. Tapi ujungnya dia taat. Seperti Daud. Daud itu dari suku Yehuda. Makanya Yesus sendiri sebagai manusia keturunan dari suku Yehuda. Karena Yehuda memang suku di antara 12 suku bangsa Israel. Dia bandel. Tapi di ujung kebandelannya dia ada rendah hati. Dia taat. Makanya Raja Daud dipilih Tuhan. Raja Daud bandel. Pernah jatuh dalam dosa kan. Tapi Raja Daud rendah hati. Dia taat. Sama juga. Kita semua kalau berdosa kepada Tuhan. Kita harus rendah hati datang minta ampun sama Tuhan. Sikap rendah hati, sikap sadar. Bukan seperti Raja Saul yang berdebat-debat. Berani lawan Tuhan. Yudas Iskariot. Ya berani lawan Tuhan. Tapi balik. Kata firman Tuhan. Siapa yang berani lawan Tuhan? Di ayat ke-8. Dahsyat engkau. Siapa yang tahan berdiri depan Tuhan? Tidak ada saudara. Ya, kita semua mati sombong kita nih. Kok berani lawan Tuhan? Kita diciptakan sama Tuhan. Lebih bagus kita rendah hati datang kepada Tuhan. Tapi tidak boleh main dosa. Bukan berarti kalau kita sudah sama Tuhan diampuni dosanya, kita dimerdekakan terus kita main-main dengan dosa. Tidak boleh saudara. Tidak boleh ya. Coba nih saya mau baca ya. Galatia pasal 5 ya. Di sini dikatakan apa? Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ya ayat 13. Saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layaninya seorang oleh kasih. Karena Allah itu kasih, marilah hidup di dalam kasih Tuhan. Jangan main dengan dosa. Bukan berarti Allah itu kasih, terus kita mempermainkan kasih setia Tuhan. Saya nanya, tidak bisa sudah. Baca firman Tuhan, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu akan dituainya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari. Biar kita menjadi anak Tuhan yang taat. Anak Tuhan yang setia sama Tuhan. Yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita selamat. Kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Sebabnya apa saudara? Dia sungguh-sungguh menjadi perisai. Menjadi penolong kita yang dahsyat. Sebagai terakhir di dalam Mazmur 46 ayat 2 saudara. Ini Tuhan sebagai penolong. Pada waktu kita menghadapi kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Pertolongan Tuhan sangat terbukti dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah sakit sampai detik ini. Dipelihara sama Tuhan. Semangat saya terus melayani pekerjaan Tuhan. Termasuk Bapak Ibu saya percaya. Dalam nama Yesus Kristus. Bapak semua para hamba Tuhan semua. Semua sehat dipelihara sama Tuhan. Ya, kedahsyatan keajaiban Tuhan senantiasa menyertai kita. Sesuai dengan pujian ini. Bersama dia Bapa. Bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua pergumulan. Semua apa yang kita hadapi di dalam dunia ini. Tantangan hidup. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, beda. Pasti ujung-ujungnya ada berkemenangan. Ada jalan keluar. Ada pertolongan. Biar anugerah-Mu besar melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bersama-Mu Bapa. Amin. Haleluya. Ku lewati semua. Amin. Haleluya. Perkenanan-Mu yang amin. Haleluya. Teguhkan hatiku. Amin. Haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, haleluya, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin.
bersama Yesus, bersamamu Yesus Bapakku. Ku lewati semua, amin, haleluya, perkenananmu yang amin, haleluya, teguhkan hatiku, amin, haleluya, Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku, amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita semua beribadah kepada Tuhan, alami perjumpaan Tuhan. Karena janji Tuhan, Allah terkenal Israel di Yehuda. Karena Yehuda cinta Tuhan, jadi terkenal bagi kita yang cinta Tuhan. Tapi bagi orang tidak cinta Tuhan, tidak dikenal, saudara. Ya, banyak orang-orang itu padahal mereka diciptakan sama Tuhan, tapi hatinya tidak cinta Tuhan. Tapi Tuhan menjadi terkenal di dalam kehidupan kita. Seperti saya sebagai hamba Tuhan, tiap hari, tiap saat menyebut nama Yesus. Karena saya tahu tanpa Tuhan saya mati. Tanpa Tuhan kita gagal. Tanpa Tuhan kita semua masuk neraka. Tapi bersama Yesus kita masuk dalam kerajaan surga. Jadikan Yesus terkenal selalu dalam kehidupan kita. Karena hanya Dia satu-satu Tuhan yang sang kita cintai. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beribadah kepada Tuhan. Encounter with Jesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Di situ kunci berkat, kunci keselamatan, kunci hidup berkemenangan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.